Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan ini, bulan Desember, kita mau sama-sama temukan kembali semangat Natal. Semangat di mana kita rayakan kehadiran Sang Raja yang lahir di tengah-tengah kita. Kita rayakan dengan nyanyian dan pujian yang terbaik dari dalam hati kita. Mari kita nyanyikan untuk Allah kita. Katakan kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta Sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami bersyukur buat kelahiranmu, kelahiran Sang Raja di tengah kami. Semua bangsa memuji-Mu Tuhan. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami mau nyatakan kehadiran-Mu Tuhan dimanapun juga. Mari sama-sama katakan hai. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ. Tell it on the mountain, everywhere.
kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang lahir di tengah-tengah kami, menyatakan bahwa Engkau Allah pribadi yang mau berjumpa dengan kami di tengah-tengah kekurangan kami, di dalam kelemahan kami. Engkau mau bersama-sama dengan kami melewati semuanya. Kami bersyukur Tuhan padamu. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sing Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel. Immanuel,
dalam kesesakan, tak sekalipun kau tinggalkanku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, ku mau melihat keindahanmu, ku mau melihat pribadimu yang agung di tengah kami. Kasihmu dan kesetiaanmu yang mulia, kami bersyukur, kami bersyukur. Dan ku angkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat, dan ku angkat tanganku kepada kasih-Mu, kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, ya ku bersyukur kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Sekali kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sahabat kami, seorang sahabat menaruh kasih di dalam setiap waktu, di dalam setiap suka maupun duka. Dan itulah pribadimu Tuhan bagi hidup kami. Kau selalu ada buat kami. Kau tahu yang terbaik untuk kami Tuhan. Kau rancangkan yang terbaik. Kami katakan kami aman Tuhan ketika kami bersama-sama dengan Kau. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu, kelahiran-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan tentunya kita semua mengalami bahwa dalam masa-masa hampir 2 tahun ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Apa yang terjadi selama masa-masa ini, saudara? Ada banyak hal, ya. Ada orang yang kehilangan bisnisnya, ada banyak orang yang kehilangan keluarga yang dikasihinya, ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan bahkan sampai modal kerja habis karena harus menanggung selama pandemi ini, tidak bekerja dan tidak berusaha. Dan apa yang kita lihat, saudara, pandemi ini, ternyata ketika pandemi ini terjadi, pandemi tidak pilih-pilih. Baik orang terkenal, orang biasa, pejabat, pengusaha, apapun, saudara, ya, termasuk orang-orang percaya, banyak yang harus pulang lebih dahulu ke rumah Bapa dan meninggalkan semua apapun yang mereka miliki di dunia ini. Jadi apa, saudara, kita dapat belajar dari pandemi COVID-19 ini, saudara? Saya dapat menggambarkan atau menyimpulkan bahwa semua yang ada di dunia ini menunjukkan bahwa dunia ini adalah fana. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Nah, saudara, sharing saya pada kesempatan ini adalah kerajaan dunia versus kerajaan Allah. Kita hidup mau dipimpin oleh kerajaan dunia atau oleh kerajaan Allah. Karena ini dua hal yang berbeda, dua hal yang tidak akan pernah bertemu, saudara. Nah, saya akan membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, demikian bunyinya. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja, saudara, sebagaimana tadi disebutkan, dan di Yerusalem. Dan dia adalah anak dari Daud. Jadi bisa disimpulkan yang menulis kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo. Kenapa Salomo? Karena memang Salomo anak Daud. Dan
Salomo adalah seorang raja yang memiliki hikmat yang dicatat di dalam Alkitab. Belum pernah ada seorang pun yang memiliki hikmat seperti Salomo, baik sebelum bahkan sesudah dia. Bukan itu saja, saudara. Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa. Emas, perak, semua hal-hal yang menjadi impian manusia, Salomo memilikinya. Sebagai raja, tentunya ini impian bagi para pria tentunya. Menjadi raja, tahta, ya, harta. Wow, siapa yang tidak mau memiliki harta yang banyak? Salomo sudah memilikinya, dicatat di dalam Alkitab. Bahkan raja-raja di sekitar kerajaan Israel pada waktu itu, mereka memberikan upeti kepada Salomo. Lalu saudara, apalagi saudara yang diimpikan oleh para pria pada umumnya? Tahta, harta, dan wanita. Saudara, Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Jadi artinya apa, saudara? Artinya bahwa kehidupan Salomo itu adalah kehidupan yang dirindukan, yang diimpikan oleh setiap manusia di bumi ini. Tapi apa yang dicatat di dalam kitab Pengkhotbah ini? Saya akan ulangi khususnya di ayat yang ke-11, saudara ya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tetapi kemudian ku teliti segala karyaku dan juga segala jerih payahku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia, seperti mengejar angin saja. Bapak, Ibu, Saudara, yang menulis ini adalah seorang raja yang telah merasakan betapa hebatnya sebagai seorang manusia. Bahkan Salomo adalah mungkin satu-satunya manusia yang pernah merasakan hal yang seperti ini, saudara. Semuanya dimiliki. Tetapi di ayat yang ke-11 dicatat, dia bilang, usaha itu sia-sia seperti menjaring angin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau seorang raja yang penuh hikmat telah menuliskan ini, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita masih mau mengejar kerajaan dunia? Sementara Alkitab sudah menyatakan bahwa kerajaan dunia itu semuanya sia-sia. Kerajaan dunia ini datangnya dari mana, saudara? Yesus pernah dicobai di padang gurun oleh iblis. Di dalam salah satu pencobaannya waktu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dan iblis berkata kepada Yesus, lihatlah sekeliling kerajaan dunia ini. Akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Jadi saudara, kerajaan dunia itu adalah milik iblis. Dan secara jujur, manusia kecenderungannya justru mengejar hal-hal ini, saudara. Yaitu kerajaan dunia. Mengapa ada peperangan? Mengapa ada konflik? Mengapa ada banyak hal yang terjadi di bumi ini? Semuanya yang direbutkan adalah kerajaan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita bisa buktikan. Ketika pandemi terjadi,
siapapun saudara tidak dapat menahannya. Ada banyak orang-orang yang terkenal, pejabat, pengusaha terkenal yang memiliki kekayaan yang luar biasa, toh akhirnya harus meninggal karena COVID. Itu menunjukkan bahwa kekayaannya tidak dapat menyelamatkannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini sedang memasuki akhir dari tahun 2021. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 22. Bagaimana? Apa yang mau kita lakukan, saudara? Apakah kita mau mengejar yang sia-sia ini? Atau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah yang pasti akan membawa kepada kekekalan? Tapi saudara, ketika kita memilih, oh saya mau hidup di dalam kerajaan Allah, ada bagian yang harus kita lakukan, saudara. Apa bagian yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, saya mencatat ada 3 hal. Bila kita hidup di dalam kerajaan Allah, itu bagian yang harus kita lakukan. Yaitu apa, saudara? Supaya kita terus bertumbuh di dalam, yang pertama bertumbuh di dalam iman, yang kedua kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, dan kita bertumbuh di dalam kasih-Nya. Kenapa? Ya memang ini adalah hal yang ada di dalam kerajaan Allah yang kita semua harus miliki, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan begini, saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah. Saudara adalah orang yang sudah percaya. Artinya saudara sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Berarti saudara yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya saudara bahwa kalau kita percaya bahwa kita ini adalah lahir baru, lahir dari Allah, kita pasti bisa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, ternyata untuk kita bisa menang dari dunia ini, kita harus punya iman. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak mungkin bisa menang dari dunia ini. Bahkan kita akan terseret oleh dunia ini. Apakah cukup hanya dengan kita memiliki iman? Tidak, saudara. Iman itu kalau diibarat anak tangga, saudara, iman itu yang paling tangga pertama. Kita harus bertumbuh, meningkat terus, saudara. Saya ingin bacakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, ya. Kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan demikian, saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi saudara, ayat ini ditulis, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi saudara, ternyata untuk kita bertumbuh tidak datang dengan sendirinya. Kalau kita mau bertumbuh tidak otomatis, saudara. Duduk-duduk hanya sekedar kita datang mendengarkan firman Tuhan, terus iman di dalam kita akan bertumbuh. Tidak, saudara. Alkitab mencatat, dikatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Menambahkan imanmu kepada kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Jadi saudara, setelah kita memiliki iman sebagai orang percaya, kita bertumbuh di dalam kebajikan. Kebajikan apa, saudara? Kebajikan itu
kalau dalam bahasa umumnya mungkin boleh dibilang adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan baik, saudara. Sebagai orang percaya tentunya kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Ya. Cukup belum dikatakan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, pengetahuan kita pun harus bertumbuh. Di dalam apa, saudara? Pengetahuan di dalam pengenalan akan firman, saudara. Makanya kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menyelidiki firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh dan tidak mudah disesatkan. Lalu apalagi saudara dikatakan pengetahuan kepada penguasaan diri. Wah ini saudara. Kenapa penting sekali penguasaan diri? Penguasaan diri adalah salah satu buah-buah Roh Kudus. Jadi artinya saudara kalau kita bertumbuh di dalam penguasaan diri kita ya, maka saudara kita bisa mengontrol setiap perbuatan, setiap perkataan, pikiran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Makanya saudara kalau kita bertumbuh, saudara kita nggak gampang terpancing oleh apapun. Ya, kita nggak gampang saudara. Ya. Lalu apalagi sudah dikatakan kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, saudara, ketekunan, ya, ketekunan itu juga adalah saudara apa? Penguasaan diri yang sudah mendarah daging. Jadi saudara kalau kita sudah bertumbuh di dalam penguasaan diri, maka kita saudara ketika menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan nyata kita, kita tidak akan kesulitan saudara. Tetapi kita diberi atau kita memiliki yang namanya kesabaran. Dan dikatakan lagi saudara ya, dari ketekunan ya kepada kesalehan. Apa itu kesalehan saudara? Ya, kesalehan di mana seseorang beriman dapat bersikap, ya, berbuat, berkata-kata dan berpikir dengan penuh ketulusan, penuh pengertian, penuh pengorbanan, penuh hikmat. Jadi itulah saudara, kenapa kita harus bertumbuh. Dan ayatnya terus berkata saudara, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Yang dimaksud saudara-saudara seiman. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi saudara itulah ya bagian yang harus kita lakukan saudara. Sebagai orang percaya yang mau hidup di dalam kerajaan Allah. Ini adalah budaya kerajaan Allah yang seharusnya kita miliki saudara sebagai orang percaya. Ayat 8 saudara. Coba perhatikan ayat 8. Dikatakan demikian. Sebab apabila semuanya itu yang tadi saudara. Ya, yang dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan lalu kasih itu, kalau semuanya itu ada pada kita, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Ternyata saudara untuk kita bisa mengenal Kristus itu saudara, enggak sesederhana yang kita bayangkan saudara. Oh saya udah percaya Yesus, yang penting saya sudah dibaptis. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita dengan penuh kesungguhan, saudara kita belum tentu loh mengenal Yesus.
belum tentu loh kita mengenal Allah kita. Jadi saudara, betapa pentingnya selain iman, kita juga memiliki pengenalan akan Kristus. Nah saudara, ini kita masuk poin kedua ya. Di dalam pengenalan akan Kristus atau pengenalan akan Allah, apa yang Paulus katakan saudara? Di dalam Filipi 3 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, saya membaca ayat-ayat ini sering sekali dan saya melihat bahwa Paulus itu begitu luar biasa ya, memiliki pengertian pengenalan akan Kristus itu. Ya, dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan. Dahulu Paulus itu seperti apa, saudara? Paulus itu bukan orang sembarangan, saudara, bukan orang ece-ece, saudara. Dia ini orang yang memiliki masa depan yang cerah sebagai seorang pemuda. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, Paulus berkata, kuanggap rugi. Bahkan di ayat ke-8 Filipi 3 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, Paulus begitu luar biasa ya, memahami, mengerti tentang pengenalan akan Kristus. Jadi untuk kita bisa mengenal Kristus saudara, gak mungkin kalau kita tidak melakukan apa-apa sebagai orang Kristen. Gak mungkin saudara. Makanya tidak heran saudara, orang banyak kecewa kepada Tuhan. Banyak orang menjadi mundur dan lain sebagainya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Karena dia belum mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Kalau dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, dia tidak akan pernah mundur. Mengapa? Karena Kristus lebih mulia. Pengenalan Paulus kepada Kristus dikatakan Tuhanku. Artinya apa saudara? Artinya bahwa Kristus bukan sekedar menjadi juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia menjadi Tuhan saudara, berarti apa saudara? Sepenuh hidup Paulus dipimpin oleh Kristus sendiri. Bukan dipimpin oleh egonya itu saudara. Bagaimana dengan kita saudara? Sampai seberapa jauh pengenalan kita akan Kristus. Kalau kita mengenal Kristus sebagai penyelamat, tidak heran saudara, kita akan datang ketika kita jatuh dalam dosa, lalu kita minta ampun, kita nangis-nangis, supaya kita diampuni. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu kita hidup dengan gaya dunia, hari Minggu kita datang beribadah, lalu minta ampun. Supaya dosa satu minggu dihapuskan. Lalu Senin melakukan hal yang biasa itu. Kalau pengenalan kita akan Kristus sebagai penyelamat, tidak heran saudara, makanya tiap hari Minggu ada altar call, tiap minggu juga dia minta didoakan. Kalau pengenalan kita akan Kristus sebagai penyembuh, kita akan datang kepada Kristus kalau kita sakit. Kalau kita sehat, kita happy-happy, bebas-bebas. Baru ketika kita kena sakit penyakit, baru kita, Tuhan ampuni saya Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Berapa banyak saudara kita menjadi seperti hal demikian. Karena kita menganggap Kristus hanya sebagai penyembuh. Kalau pengenalan kita Kristus sebagai penolong, tidak heran saudara ketika kita mengalami kesulitan,
ketika kita mengalami masalah yang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, kesulitan demi kesulitan, baru kita ingat, Tuhan tolong saya. Karena kita memahami Kristus hanya sebagai penolong. Tetapi pemahaman Paulus mengenai Kristus, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan buat hidupnya, saudara. Apakah kita sudah memiliki pengenalan Kristus bahwa dia adalah Tuhan? Biarlah ini menjadi introspeksi kita, saudara. Sebelum kita menutup tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022, saudara. Saya mau mengajak saudara, kita mau bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah kita. Di dalam ayat yang ke-10, saudara, Filipi 3, Paulus mencatat demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi saudara, Paulus ya, usahanya, kerja kerasnya untuk dapat mengenal Kristus bukan sekedar yang tadi, saudara, tetapi dia ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Enggak cukup persekutuan dalam penderitaannya. Nah, saudara, banyak orang Kristen tidak mau menderita, saudara. Ini yang jadi masalah, saudara. Tetapi pengenalan Paulus akan Kristus sedalam ini, saudara. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudara, ini poin yang ketiga. Supaya kita bertumbuh. Tadi yang pertama, kita bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Yang ketiga, kita juga harus bertumbuh di dalam kasih-Nya. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan begini, saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah saudara, salah satu budaya kerajaan Allah adalah praktek kasih. Kasihnya kasih agape, bukan kasih eros. Kasih agape adalah kasih satu arah. Kasih yang mau berkorban. Karena kalau kita saling mengasihi dengan harapan supaya kita ada timbal balik, saudara, itu bukan kasih, saudara. Tetapi supaya perintah firman Tuhan dikatakan ini perintah baru. Kalau kita sudah mengalami kasih dari Bapa, supaya kita juga membagikan kasih itu kepada yang lain. Aduh Pak, Bapak kan gampang ngomong, prakteknya susah. Enggak mungkin kita bisa mengasihi. Saudara, bukan sedikit loh yang ngomong kayak gitu. Memang kenyataannya memang saudara tidak mudah. Kekristenan itu memang tidak mudah, bahkan mustahil, saudara. Tetapi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi saudara, firman Allah bilang, kalau Yesus memberikan perintah supaya kita saling mengasihi, artinya apa saudara? Artinya kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Karena firman Allah mencatat perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi saudara, kasih itu berasal dari Allah.
Kalau kita mau mengasihi dengan kasih kita sendiri, kita pasti tidak bisa. Tapi kasih itu berasal dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, dan supaya kasih itu kita salurkan kepada yang lain, artinya itu bukan kita sendiri yang bekerja, saudara. Allah juga bekerja di dalam kita, supaya kita bisa mengasihi. Jadi saudara, kalau kita mau berpikir dengan cara duniawi, kita tidak akan pernah bisa mengasihi. Tapi kalau kita berbicara sebagai warga kerajaan Allah, praktek mengasihi itu adalah budaya daripada kerajaan Allah. Dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, jadi saudara, setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Jadi saudara, kalau kita mau mempraktekkan mengasihi karena kita percaya Allah sudah ada di dalam kita. Kasih itu sudah ada di dalam kita, saudara. Ya. Kalau kasih itu sudah ada dalam kita, artinya apa? Artinya kita pun pasti bisa saling mengasihi. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Allah kita. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara, kalau kita berkata, saya tidak bisa mengasihi, artinya kita tuh belum mengenal Allah, saudara. Mudahnya seperti itu. Kita itu belum mengenal Allah. Tetapi kalau kita mengenal Allah, kita pasti bisa mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, di akhir dari sharing saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita bersama-sama, termasuk saya pribadi, mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah benar kita adalah warga kerajaan Allah yang mau mempraktekkan budaya-budaya kerajaan Allah di dalam hidup kita? Mengapa saya tanyakan ini, saudara? Kalau kita mengaku sebagai warga kerajaan Allah, saudara, kita dipilih bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Kita dipilih supaya kita menjadi pelaku firman, dan di dalam hidup kita, saudara, kita sudah diberi misi, yaitu misi Bapa, saudara. Yaitu mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Di mana kita berada. Itulah misi yang harus kita bawa, saudara. Misi Bapa itulah tujuan saudara dan saya hari ini dipilih. Sadarkah saudara bahwa kita dipilih dengan satu tujuan? Kalau mungkin saudara belum menyadari, saya melalui kesempatan ini saya mau mengingatkan saudara. Kita punya misi di bumi ini, saudara. Untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Tentunya saudara, kita akan mendatangkan kerajaan Allah kalau kita mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, melalui sharing ini, saya ingin mengajak buat setiap kita, sebelum kita mengakhiri tahun 2021, di mana kita juga akan memasuki tahun 2022, tahun yang buat kita belum tahu apa yang akan terjadi. Bahkan siapapun tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan ini. Tapi satu hal, saudara, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, saudara,
kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bingung. Karena di dalam kerajaan Allah ada kepastian. Bagian kita adalah praktek, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri ya, dengan doa berkat, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah sebagaimana ini adalah akhir tahun bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan syukur sepanjang tahun ini, ya Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam persembahan saudara dengan sebagai ucapan syukur. Yang kedua adalah Natal kita di tanggal 25 Desember, ya kita akan sama-sama mengadakan Natal masih secara online ya saudara, yaitu jam 10 pagi ya, jam 10 pagi. Jadi jam 9.45 sudah dibuka, jam 10 pagi kita akan bersama-sama merayakan Natal secara online. Pastikan saudara dalam acara Natal ini saudara boleh mengajak, ya mengundang siapapun yang saudara kenal, ya yang saudara tahu, supaya dia juga boleh merayakan Natal bersama-sama dengan kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan doa bersama. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka secara jasmani, secara rohani Tuhan. Terima kasih Bapa dan seluruh jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan terus mempersatukan kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata, Amin.